Yang paling ciamisoro itu adalah G-Sync. Monitor di bawah 2 juta, 1,9 juta sudah mendapatkan G-Sync. Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Christian di Kioskom Channel. Jadi sekarang ini dunia permonitoran itu sedang tidak baik-baik saja ya. Bukan reviewernya ya, kalau reviewer itu kan stylenya masing-masing. Ada yang slow seperti saya, ada yang profesional perfeksionis, ada yang isinya itu cuma ngetes terus, ada yang fun, ada yang lucu, ada juga yang pemarah, itu macam-macam. Seperti Deddy Corbuzier, itu kan kadang-kadang suka marah. Tapi ya stylenya seperti itu, setiap orang, setiap YouTuber punya ciri khas masing-masing bro. Saya no problem. Intinya itu sekarang itu perang dagang antara Cina sama Taiwan. Jadi harga komponen mulai dari memori, mulai dari prosesor, monitor, VGA dan lain-lain itu sekarang ambles harganya. Yang paling parah itu ada di monitor, SSD sama NVMe. Memori juga bro. Memori kemarin tuh 16 GB di 1 juta turun 800, sekarang 500.000 sudah dapat 16 GB DDR4. Merakit memang lebih murah sekarang daripada 2022. 2020 mahal, 2021 agak turun, 2022 murah, sekarang lebih murah lagi karena biarpun yang punya chip itu di TSMC, Taiwan Semiconductor, tapi investornya tetap Amerika bro. Jadi kalau Amerika sudah nggak suka dengan Cina, ya dia membuat peraturan untuk tidak mengekspor ke negara Cina untuk semikonduktornya ya. Mau nggak mau Cina harus mengambil jalan melalui Singapura, melalui Thailand, melalui Hong Kong untuk membuat produk-produknya di negaranya sendiri bro. Mulai dari handphone, mulai dari monitor, memori, macam-macam lah. Pokoknya produk-produk elektronik yang berbau semikonduktor. Nah, efeknya itu Taiwan ini jadi kekurangan order. Gimana-mana, Cina ini paling besar menyerap pembelian ya untuk semikonduktor. Berhubung Amerika sama Cina perang, efeknya ke Taiwan, Taiwan juga perang sama Cina, akhirnya dia kehilangan sekitar 30-40% penjualan. Mau nggak mau dia harus menurunkan harga ke negara-negara lain bro. Nah seperti gitu loh ceritanya bro. Oke, tapi kalau kamu mau tahu lengkapnya kamu bisa buka di Google, di CNBC juga ada, di macam-macam lah, Bloomberg juga ada, antara perang Cina, Taiwan yang di belakangnya itu didalangi sama Amerika. Ngefeknya ke komponen komputer, komponen handphone dan apapun elektronik. Nah di sebelah saya ini ada monitor yang dulunya itu di 2,4 juta. Ini paling laris di toko saya ya, sekitar 1 tahun yang lalu lah, itu laris banget pertama kali launching. Sekarang harganya sudah ambles jadi 1,9 juta 17, 1,9 XX lah. Bener-bener ambles dengan fitur yang nggak main-main bro. Ini adalah AOC, tipenya itu 24G2 SPE. Cekidot. Jadi efek perang dagang antara China, Taiwan, US itu benar-benar membuat China ini mengeluarkan semua produknya ke negara lain. Jadi produk-produk dalam negeri di sana mulai monitor, memori, apalagi ya, motherboard, terus power supply, SSD, NVMe itu langsung direct dari pabrik. Kamu bisa lihat merek Etopso itu pabrik asli loh dari Cina. Dia datang ke Indonesia langsung di plus harganya bro. Karena harga pabrik turun ke Indonesia, Osco turun ke Indonesia, beng semuanya langsung hancur. Brand-brand sekelas kayak Kingston, kayak Corsair, kayak apalagi skill udah dibabat habis, tapi ya beda kualitas bro, intinya seperti gitu. Monitor juga turun, habis gitu apalagi ya motherboard juga turun. Intinya itu berusaha untuk mengambil hati negara lain daripada kamu membeli produk-produk dari Taiwan, dari US yang harganya selisih 500 sampai 1 juta, mending kamu beli produk dari Cina. Ini loh murah, spek tinggi. Kalau masalah itu refurbish atau bekas atau gimana ya, nggak ada yang tahu lah, karena Cina itu teknologinya benar-benar canggih. Kita nggak bisa lihat panel dari monitor ini bekas atau baru, mesin dari monitor ini bekas atau baru. Jadi pinternya sudah di luar batas manusia bro. Batas akal orang Indonesia lah, bukan manusia, batas akal orang Indonesia.
Nah, seperti itu bro. Oke ya. Sekarang waktunya saya mengulas AOC G2 SPU. Ini 24 in. Ini monitor paling viral di 1 tahun yang lalu karena dia keluar langsung gebrak dengan spek tinggi, fitur yang banyak, harganya merakyat. Sekarang lebih merakyat lagi. Tapi kalau dibandingkan dengan brand-brand Cina, ya beda lah ya. Kalau AOC ini kan dari Taiwan, ya kan. Kalau kamu beli produk dari Taiwan, dari Jepang, kualitasnya pasti lebih bagus daripada produk Cina. Oke. Banyak perusahaan-perusahaan yang memasukkan ke negara Cina untuk produksi itu hanya untuk mengambil biaya produksinya bro, biar murah kalau di Cina. Tapi standarnya tetap diawasi sama negara-negara besar tadi bro, mulai dari kualitasnya, pembuatannya, mesin-mesinnya tier 1 atau tier 2, terus komponennya tier 1 atau tier 2. Jadi biarpun dibikin di Cina sama pabrik negara lain, dia tetap memperhatikan kualitas. Seperti AOC ini sekarang sudah di 3 tahun garansi bro. Ini adalah AOC 24 inci Xiaomi, bentuknya juga sama seperti dulu, dia frameless. Nah, ganteng ya. Jadi kalau kamu pasang 2 monitor, 3 monitor itu kesannya seperti nyambung. Di bagian bawahnya ada logo AOC, terus habis gitu di sebelah sini ada tombol menu, cuma masalahnya ini belum joystick. Ini untuk power, kalau ini untuk mengeluarkan menu. Nah, sayangnya cuma belum joystick sih bro. Kalau joystick lebih enak lagi ya. Jadi kita harus meraba-raba seperti gini loh. Nah, kayak gini nih loh. Tuh, menunya ada di sebelah sini semuanya. Nah, seperti itu. Terus kakinya ini adalah kaki dari brand yang gebrak juga bro. Karena kebiasaan dulu itu kakinya itu kotak, kakinya itu model gimana. AOC keluar dengan kaki segitiga, akhirnya hampir semua brand itu keluarnya kaki segitiga. Seperti gini. Ini dari metal ya, dari metal. Ini ada keluar bagian bawah belakangnya ini untuk menyangga biar nggak jatuh ke belakang. Ada warna merah di bagian sebelah sini. Terus habis gitu untuk bagian belakangnya ini bro, ini tidak bisa kamu turunkan atau kamu belokkan. Ini hanya bisa untuk tilt. Jadi hanya bisa seperti gini aja bro. Nah, tilt saja. Jadi ukuran tingginya ini sudah fix. Seperti gini, ini ada lubang kabel manajemen, bahan di bagian belakangnya ini metal. Nah ini, terus di sini ada pembuangan panas dari mesin yang ada di dalam, ada logo AOC, ini Dove. Di sini ada desain ciri khas dari AOC, merah seperti gini. Terus kalau untuk pemasangan di bagian belakang monitor ini kamu bisa pakai VESA mount untuk nempel di dinding atau pakai stand seperti ini. Masangnya nggak perlu ribet, nggak pakai baut. Ini semua tanpa baut, tinggal nancapkan di bagian sini, cerek, bagian kakinya, cerek, sudah rapat bro, minim baut. Nah seperti gini. Terus kalau untuk portnya ini benar-benar lengkap di harga 1,9 ya. 2 HDMI, 1 DisplayPort, 1 audio, 1 VGA, dan power. Nah powernya pakai kabel power PC ya. Jadi kalau rusak tinggal beli kabel ini, nggak perlu pakai adaptor. Nah seperti gitu bro. Portnya ada 1, 2, 3, 4, 5 sama audio, gila ya. Harganya 1,9 juta, 24 in, modelnya model gaming. Cuma minusnya di tombolnya dia tidak joystick dan tidak bisa naik turun sama kanan kiri bro, hanya bisa tilt saja. Nah, seperti gitu. Untuk harga 1,9 juta AOC 24G2 SPE ini kamu mendapatkan apa aja? Pertama-tama mendapatkan ukuran layar di 23,8 inci, 24 in lah ya, dengan panel IPS. Terus sudah anti glare, 178 derajat view angle, jadi dari sini masih jelas, dari sebelah sana juga jelas. Tapi kalau terlalu ke sini ada hitam-hitamnya bro, tapi sini masih oke, masih jelas, kamu bisa melihat perbedaan warnanya. Terus di 300 nit dan 1100 banding 1 untuk kontras rasio. Di tipikalnya dan DCR-nya atau dynamic kontras rasio itu di 80 juta banding 1. Kontras rasio itu adalah perbedaan antara bidang gelap dan bidang terang, khususnya di warna hitam dan abu-abu. Semakin tinggi kontras rasio, warna hitam dan abu-abunya itu akan semakin enak dan warna putihnya juga semakin enak. Perbedaannya semakin jelas. Kalau mau yang lebih tinggi lagi, kamu bisa pakai monitor yang OLED. Itu kontras rasionya tinggi banget bro. Pada waktu kamu nonton film dengan warna hitam, itu hitamnya bisa pekat enak. Itu karena kontras rasionya sangat tinggi. Tapi kalau IPS ini tidak bisa melebihi kontras rasio dari layar OLED atau QLED. Nah seperti gitu bro. Kalau untuk respon time-nya ada di 1 milisecond, kalau untuk refresh rate-nya ada di 165 Hz.
Refresh rate itu adalah kemampuan monitor menangkap gambar yang dikeluarkan melalui port VGA HDMI DisplayPort di laptop atau di PC melalui VGA atau di konsol. Jadi pada waktu PC-mu itu mengeluarkan FPS melebihi 100 FPS, kalau monitormu cuma menerima 60-75 Hz itu nggak terlalu smooth ya. Tapi kalau monitormu di 100-165, maka kecepatan layar yang dikeluarkan sama GPU itu kamu bisa terima dengan baik. Monitor bisa terima dengan baik, dengan smooth. VGA 4090, 3090 atau 6700 XT itu bisa mengeluarkan FPS di game Full HD itu bisa sampai di 150 ke atas. Saking kencengnya GPU itu bro. Kalau monitormu nggak bisa nerima, ya nggak bisa smooth. Kayak film ya, film Walt Disney ya, film Walt Disney yang zaman lama itu 1 detiknya adalah 30 gambar. Jadi benar-benar gambar sampai 30 kali untuk 1 detik frame. Makanya film Walt Disney sama film anime lebih smoothan film Walt Disney. Pada waktu megang seperti ini itu kayak lembut karena framenya itu banyak seperti itu bro. Jadi kalau kamu merasa PC-mu bisa menerima 200 sampai 300 FPS ya kamu beli monitor yang 200 sampai 300. Tapi kalau PC-mu cuma bisa memainkan game 60, 70, ngapain kamu harus membeli monitor 165? Beli monitor 75 sampai 100 Hz sudah sangat cukup. Nah, seperti itu, bro. Kalau untuk color gamut yang ada di website AOC ini ya, kalau sRGB-nya itu di 125%, saya cek cuma 100%, DCI-P3-nya di 87%, saya cek di 91%, Adobe RGB-nya di 85%, NTSC-nya di 96%, tapi saya cek di 80 sekian persen, gamanya di 2,0, hampir mendekati ke 2,2, tapi kamu bisa maksimumkan melalui settingan di control panel untuk gamma biar mendekati ke 2,2 bro. Nah terus kalau untuk optimum resolusi untuk layar ya, kalau untuk di Full HD itu bisa di 165 Hz memakai DisplayPort. Kalau memakai HDMI hanya bisa berjalan di 144. HDMI itu mentok 144 bro. Tapi kalau kamu OC kamu bisa jalankan ke 165 sampai 200 Hz melalui Nvidia Control Panel. Nah seperti itu. Kalau pakai VGA hanya bisa jalan di 60 Hz. Jadi kalau ingin tembus 165 wajib memakai DisplayPort. Nah seperti itu, display color-nya ada di 16,7 juta. Dayanya cuma butuh 22 watt dan berat dari monitor ini ada di 3,75 kilo. Yang paling ciamik Soro itu adalah G-Sync. Monitor di bawah 2 juta, 1,9 juta sudah mendapatkan G-Sync, bukan G-Sync compatible tapi G-Sync built-in bro. Jadi sudah ada chip di dalam hardware monitor ini. Jadi kerjanya itu sama aja dengan AMD FreeSync ya. Dia menyisipkan frame di patahan pada waktu kamu ngegame open world, ngegame RPG atau ngegame apa aja ya, balapan mobil, membutuhkan frame rate yang tinggi, akhirnya terjadi patahan, stuttering, tearing, itu akan disisipin frame sama teknologi Nvidia di patahan tersebut. Makanya pada waktu kita geser jadi smooth, nggak kelihatan seperti kayak tek atau garis-garis gini, itu dihapus dengan teknologi G-Sync. Ciamik Soro nggak? Jadi kesimpulan dari monitor AOC 24G2 SPE ini benar-benar menghancurkan pasar untuk kalangan monitor di tier 1 dan tier 2 bro. 24 in IPS panel, kontras rasionya tinggi, sRGB-nya di 100%, terus 4 port dual HDMI, 1 DisplayPort dan VGA. Habis itu sudah G-Sync 1 milisecond, 165 Hz, kurang apa bro? Gila nggak bro? Harga 1,9 juta. Minusnya nggak bisa naik turun dan kanan kiri serta tombolnya belum joystick. Nah seperti gitu sih bro. Untuk kalangan monitor tier 1 tier 2 benar-benar rekomen ini. Mungkin bentar lagi brand lain akan menurunkan harga gara-gara ini bro, AOC. Kalau kalian cocok linknya ada di deskripsi. Saya Deddy Kisah di Kaskom Channel, salam teknologi.